ditanyakan? Ya, terakhir. Mohon izin terakhir saja yang mulia. Baik, berdasarkan pertanyaan dari pihak termohon tadi yang menanyakan apakah laporan polisi masuk ke dalam kategori saksi atau bukti permulaan, kemudian ahli menjawab ya. Nah, berdasarkan hal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa klien kami Peggy Setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon Kepolisian Daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016 dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Oleh karena itu, demi keadilan dan demi tegaknya hukum, mohon untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau Ibtu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Demikian. Enggak. Ini maksudnya pertanyaan ke ahli atau? Bukan, ke majelis. Pada majelis, bukan kepada saya. Udah. Sekarang ahli. Karena berdasarkan keterangan ahli tadi. Ya. Menyampaikan dia gitu. Ahli, ada lagi yang ingin diterangkan? Cukup yang mulia. Oke ya. Keterangan ahli. Oh ya, masih ada kan? Iya. Yang terakhir tadi ditujukan kepada hakim atau saya? Nanti. Habiskan dulu. Oh siap. Waktunya. Mohon izin yang mulia, ini pamungkas. Ya. Janji ya. Ya. Ini tadi ahli mengatakan kalau ahli ini dipakai oleh Polda Metro Jaya. Sependapat ya? Ya. Berarti ahli di sini adalah seorang ahli yang berintegritas. Ya. Setuju ya? Betul. Setuju. Saya nanya sama ahli, untuk kasusnya Peggy Setiawan ini menurut ahli ini bukan ke hakim. Ya. Wajib enggak untuk digugurkan sebagai tersangka? Kalau menurut ahli? Dalam perkara yang kita sampaikan tadi, menurut ahli, pendapat ahli ini, wajib tidak untuk digugurkan sebagai tersangka? Kalau digugurkan sebagai tersangka itu kewenangan pengadilan. Iya, betul. Sependapat. Ya. Saya akan sampaikan, ini kewenangan dari hakim. Tetapi menurut dari ahli, pendapat dari ahli ini wajib tidak? Ini kan dari ahli. Wajib nggak untuk digugurkan tersangkanya? Kalau untuk menggugurkan itu bukan kewenangan saya. Pendapat nggak sama kami? Ya, Sependapat. kalau pendapat saya bahwa apa yang dilakukan penyidik kepada Peggy Setiawan sesuai dengan apa yang saya baca dalam tuntutan pra peradilan itu, dalam keterangan di muka sidang ini nampaknya itu salah tangkap. Salah tangkap. Ya. Dan harus digugurkan tersangkanya. Iya, mestinya bukan digugurkan. Terima kasih, yang mulia. Oke, ahli, terima kasih sudah memberikan pendapatnya di persidangan. Mohon izin Pak Hakim yang mulia. Oh, masih ada. Jadi sebetulnya ahli tidak boleh untuk menjustis ini kesimpulan. Kesimpulan nggak boleh. Jadi pertanyaan dari pemohon mohon ditertibkan Pak Hakim. Ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa, tapi sifatnya menekan dan narasinya interogasi. Justru yang mohon izin yang mulia. Jadi interogasi. Kalau mau ngadu ke yang mulia. Mohon izin yang mulia, saya mengklarifikasi. Ya, semuanya hentikan. Sudah ya. Kami sudah mencatat semuanya dari awal sampai akhir. Yang mana yang relevan, yang tidak relevan kita akan kesampingkan. Nggak usah diperdebatkan. Nanti silakan tuangkan masing-masing dalam kesimpulan. Karena Saya ada legal opinion yang boleh saya kasihkan. Oke, boleh Pak, silakan. Ya udah, silakan. Nanti buat sidang-sidang yang lain. Ada berapa Pak? Oh banyak ya. Kalau gitu bisa dibagi ke pemohon dan termohon. Ya ini. Oh iya. Kalau masalah debat-debat, ayo. Baik, terima kasih ahli sudah selesai. Bisa meninggalkan tempat kalau ada keperluan yang lain ya. Silakan.
Yang mulia, ini ada. Yang mana nih yang bicara? Oh iya. Saya yang mulia. Iya. Ini ada putusan pra peradilan dari Pak Budi Gunawan untuk kita musrahkan ke Yang Mulia untuk menjadikan jurisprudensi. Enggak, pokoknya apa yang diajukan bukti surat silakan. Di luar bukti surat jangan. Harus ada ininya di bukti surat. Di luar bukti surat kita enggak. Ini jadikan bukti tambahan Yang Mulia. Ya, boleh silakan kalau mau diajukan. Didaftarkan aja. Ya memang. Sudah di materai belum? Oke, silakan. Berarti tadi nomor berapa? Ahli sudah selesai enggak? Iya. Tadi nomor berapa terakhir? Hah? 27. Nanti disambung ya. Ya, nanti dilanjut ya. Ya, udah. Itu aja. Bentar. Ini ada bukti tambahan tapi belum masuk ke daftar bukti. Nanti besok ya. Termohon kepada termohon. Terkait dengan permintaan dari pemohon untuk saudara Rudiana tadi ya. Dihadirkan. Hakim pra peradilan tidak bisa ya seperti itu karena hakim pra peradilan itu tidak aktif. Beda dengan hakim pokok perkara, bisa memaksa. Kalau ini mau mengajukan saksi atau ini nol, tidak mengajukan apa-apa juga terserah. Seperti itu ya. Kita seperti perdata pasif. Ya, seperti itu. Beda dengan hakim pokok perkara. Kalau pokok perkara yang tidak ada dalam BAP pun kita bisa perintahkan untuk dihadirkan, apalagi yang ada dalam BAP seperti itu. Pokoknya dalam pra peradilan ini ada yang mau diajukan silakan, tidak ada yang diajukan juga silakan, dan hakim tidak berpihak seperti itu. Itu ya. Ya. Walaupun pimpinannya untuk menegaskan bahwa ini adalah salah. Tidak masuk seperti itu ya. Pokoknya kita ini hakim itu hanya menerima apa adanya yang disodorkan. Kalau saudara mau mengajukan Rudi silakan, tapi dari saudara. Ya, gitu ya. Kalau saudara mampu silakan kita periksa. Begitu ya. Oke, ini udah jam 12, kita istirahat, kita perlu makan dan juga sholat ya. Kita dalam menegakkan kebenaran kita tidak boleh melupakan yang maha benar ya, seperti itu ya. Kita skors dan jam 1 kita mulai lagi. Setuju? Jam 2. Setuju ya? Jam 1 kita mulai lagi ya. Oke ya. Setengah 2. Ya? Setengah 2. Mau jam 1 atau setengah 2 biar Setengah 2 Yang Mulia. Ya. Setengah 2 lah, jangan setengah 2 lah. Jangan Setengah 2 biar makan dulu. setengah 2 ya. Ya, sidang skor. Ya. Pemirsa, baru saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sidang pra peradilan Peggy Setiawan memutuskan untuk meskors untuk sementara jalannya sidang dan rencananya akan kembali dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda selanjutnya adalah 5 orang saksi yang akan dihadirkan oleh tim pengacara dari Peggy Setiawan. Sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana keterangan dari saksi ahli, yakni Suhandi Cahaya, tentang bagaimana proses penyidikan atau penyelidikan terhadap Peggy Setiawan selama ini. Dan pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.